kalian tuh nggak tahu hati mereka tuh sebenarnya tuh sakit. Kalian yang ngeklik video ini pengen tahu tipsnya supaya bisa jadi kurus, bisa jadi langsing, dan menganggap bahwa kurus, langsing, cantik itu adalah impian. Yang apa sih, gue nggak jelas ngomong apa anjing. Ketemu lagi di channel aku, Puput Azi. Di video kali ini cukup spesial. Aku akan membahas perihal diet. Lebih tepatnya sih pengalaman pribadi aku dan juga pengalaman pribadi dari teman-teman sahabat aku di Instagram. Karena sebelumnya aku telah melakukan Q&A seperti ini. Aku menanyakan ke kalian itu bulian apa aja yang didapat ke kalian dan dampaknya itu seperti apa. So ya, nonton terus video ini, tapi jangan lupa like video ini, kalian share ke teman-teman kalian, tapi yang terpenting jangan lupa kalian untuk subscribe YouTube aku agar kalian juga bisa tahu aku bakalan update video apa lagi selanjutnya. So ya, langsung aja. Nah, mungkin orang-orang yang udah follow aku lama itu tahu gimana aku yang dulu. Sedikit cerita, sedikit flashback. Ini aku yang dulu. Aku memiliki berat badan 80 kg. Aku sempat gendut banget, aku bulat banget, aku hitam banget. Pokoknya bener-bener apa ya, mungkin di saat itu aku ngerasa kayak gue tuh nggak ada cantik-cantiknya gitu loh. Gue tuh gede banget gitu, gue besar banget sampai semua orang, banyak orang tuh kayak ngehina, ngeledekin gitu kan. Tapi dari itu aku juga melakukan diet dan ini hasilnya. Ini berat badan aku sekitar 47 kilo kali ya. And you know what? Ini apa yang mendasari aku untuk bisa melakukan diet jadinya kayak gini, kurus kayak gini, itu cuma satu. Efek korban bully. Banyak banget pasti kalian yang ngeklik video ini pengen tahu tipsnya supaya bisa jadi kurus, bisa jadi langsing, dan menganggap bahwa kurus, langsing, cantik itu adalah impian. Bener gak? Tapi itu semua salah. Kenapa aku bisa bilang salah? Kalau kalian melakukan diet itu, alasan utamanya itu untuk bisa menyetop, menghentikan orang-orang tidak membuli kalian, tidak menghina kalian. Itu semua salah besar. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena ini berat badan kayak gini, penampilan kayak gini, kondisi kayak gini, ini udah pasti banyak banget yang ngehina, ngebully, itu banyak banget. Tapi hasil kayak gini, ini juga sama. Kurus sudah berubah jadi, sudah dandan, sudah berusaha menjadi lebih cantik, tapi masih ada aja orang yang ngebully. Dibilang kekurusan lah, terus pantatnya tepos lah, dadanya tepos lah, hilang lah. Pada saat gendut dibilang gajah lah, terus badannya bengkak lah, hitam lah, jelek lah, udik lah. Aduh, sampai sakit kepala gitu kalau misalkan ingat-ingat kejadian itu. Jadi menurut aku, kalau misalkan kalian utamanya itu diet, pengen kurus, pengen langsing itu supaya nggak dapet hinaan dari orang, itu salah. Sama sekali itu nggak ada gunanya. Kalian mau keadaan kayak gimana pun, kalian akan tetap ada aja yang ngehina kalian, ngebully kalian.
Dan kondisi aku saat itu ketika dibully itu tuh bener-bener apa ya, kayak takut gitu loh. Mau ketemu orang tuh takut. Kalian percaya gak sih, aku tuh setiap jalan kemanapun itu selalu pakai masker. Karena tuh kayak gak mau aja orang tuh kayak ngehina gitu, ngeledekin. Jangankan orang terdekat, tau gak sih, kayak aku lagi jalan aja, itu tuh orang-orang di sekitar, entah tukang ojek lah, tukang parkir lah, selalu ngeledek kayak gendut, gendut gitu, gajah bengkak gitu, kayak item lah, item. Dan gitu, aku udah dari gendut, dari besar gitu ya, dari 80 kilo, terus berhasil nurunin berat badan sampai 47 kilo, sampai yang super langsing, super krempeng, yang pada akhirnya orang-orang tuh sama aja bakalan ngehina juga. Kayak waktu itu kayak ngehinanya tuh kayak lu tuh kekurusan banget sih, lu tuh ngobat ya, lu tuh krempeng banget, lu tuh gak ada pantatnya, ih lu tuh tepos banget jadi perempuan, ih lu tuh gak ada bagus-bagusnya banget kalau badannya krempeng kayak gitu. Padahal saat itu aku berhasil nurunin berat badan 33 kg. Kebayang gak sih? 33 kg. Itu oke, udah jadi kekurusan. Terus akhirnya aku kayak bukan mencoba sih, tapi lebih tepatnya tuh kayak orang-orang sekitar kayak, ayo makan lagi gitu loh, jangan kekurusan banget. Karena emang dulu mindset aku tuh kayak gue masih gendut, jadinya tuh kayak terus-terusan diet terus sampai bablas, sampai over, akhirnya jadi ya super kurus itu. Terus kayak orang-orang sekitar ngasih makan terus, kayak ayo nyemil lagi atau apapun itulah gitu, biar nggak jadi kekurusan banget. Oke, tujuannya bagus gitu kan. Ketika sudah mencoba menstabilkan kondisi badan, apa yang kalian tahu? Dihina lagi. Kok lu sekarang gendutan lagi sih? Kok lu kayaknya bakalan kembali lagi deh kayak dulu. Sumpah ya, aku gak ngerti banget kenapa orang-orang tuh di luar sana tuh suka banget menjudge fisik. Kenapa orang-orang di sekitar tuh gak mencoba untuk, misalkan kita punya teman, kita punya saudara, kondisi fisiknya nggak oke lah gitu kan, kenapa nggak disupport gitu loh, kayak no, you are beautiful, kayak gitu. Jangan kayak terus-terus ngehajar aja dihina. Kalian sadar gak sih? Ya gak tahu sih, mungkin tujuannya itu bercanda, tapi tanpa kalian sadarin, dari bercandaan kalian itu tuh jadinya kena mental seseorang. Dan kalau udah sakit mental tuh lebih apa ya, lebih sakit banget rasanya. Jadi takut buat ketemu orang, jadi males ngapa-ngapain. Ya oke, emang berpikirnya tuh gini, kalau gue diet, kalau gue kurus itu adalah sesuatu hal yang goals gitu loh. Goals dari buat ngebalasin mulut-mulut jahanam dari orang-orang di luar sana. Terus kayak orang-orang ngehina kita, ngeledekin kita, ngebully kita, itu tuh
jadi motivasi buat diri kita untuk berkembang, untuk berubah. Oke, itu hal positif yang kalian dapetin, bener, gak apa-apa. Tapi jangan diserap bener-bener jadi tujuan utama. Yang aku bilang, pengalaman pribadi aku aja yang aku udah berhasil nurunin berat badan 33 kilo, itu masih aja dibully. Dibilang kekurusan, naikin lagi, kestabilin juga dibilang kenapa gendut lagi, kenapa gemuk lagi, bakal jadi jelek lagi dong kayak dulu. Itu gak akan nyetopin omongan orang. Mungkin kalau misalkan dibilang, udah gak usah didengerin omongan orang lain, mungkin aja dia gak bahagia di hidupnya. Bener, itu tuh cuman kayak suatu, menurut aku ya itu suatu obat aja gak sih? Kayak obat buat tenangin diri sendiri aja. Tapi sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam, yang paling kecil gitu ya, kalian tuh nggak tahu hati mereka tuh sebenarnya tuh sakit. Dan kalian tuh nggak tahu orang yang kalian hina, yang kalian jelekin itu adalah wanita hebat, laki-laki hebat, siapapun itu yang kena korban bulian, itu adalah orang-orang hebat. Kenapa bisa dibilang hebat? Karena gak mungkin cuma satu orang atau dua orang yang ngehina dia. Mungkin udah puluhan orang, ratusan orang, tapi dia masih berdiri, masih struggle dalam hidupnya, masih ngejalanin hari-harinya. Bisa aja kalau misalkan dia gak kuat, baru dapat bulian satu orang aja tuh udah kayak rasanya tuh pengen kayak gitu, pengen bunuh diri. Dan mungkin di luar sana juga banyak yang kayak gitu. Jadi pesan aku, please banget buat kalian, banyak banget soalnya yang minta sama aku untuk minta kasih tips diet biar nggak kena bulian. Karena mereka tuh udah capek, pengen segera kurus, capek dihina jelek, gendut, gembrot, apapun itu. Jadi mencoba kurusnya tuh ya karena efek bulian. Please jangan lakuin itu. Karena itu sama sekali nggak akan ngebuat kalian bahagia. Tahu nggak gimana caranya buat diri kalian itu bahagia? Please, cintain diri kalian, lakuin hobi kalian, tunjukin kalau kalian itu emang cantik. Dengan cara apa? Kalian kuat menahan bulian dari semua orang. Kalian sering-sering ngaca, bilang, gue cantik kok, gue cakep kok, gue ganteng kok. Kayak gitu aja. Emang berat sih sebenarnya sih. Tapi kayak daripada kalian terus-terusan mikirin omongan orang lain, kayak mencoba diet atau apa, tujuan aku tempo hari lalu melakukan Q&A ini, dan aku sekarang jadi tahu emang banyak banget orang-orang yang ngebully fisik. Tapi kalian tahu, tidak hanya mengomentari, menghina, menjelekan orang yang berbadan besar, berbadan gemuk. Tapi emang bahkan ada orang yang tinggi banget sekalipun aja, orang yang udah perfect putih, pokoknya udah oke aja masih dihina. Dia tuh kayak malu bawa aku. Dia bilang, aku dulu seneng megang tangan kamu, sekarang tangan kamu kayak pesungu, berat digandengnya juga. Dulu aku pernah dibully anak cacat karena aku harus jalan pakai alat, dan itu pun aku nggak mau ketemu teman-teman mamaku. Dan aku jadi sempet takut untuk punya teman baru.
Aku pernah dikatain gembrot dan bau ketek, dan akhirnya aku nggak sekolah 1 bulan. Sakit banget. Dibully buntelan kentut karena pas SD aku gemuk, dibilang bantet, dibilang gendut, susah punya anak dan sebagainya.